Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi a'lam sudi wa ridha wa ridha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita masih bisa bernapas. Salawat dan salam tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang dia mengakhirkan. Materi yang akan kita bahas adalah matematika. Tapi sebelum ke materi yang akan dibahas kali ini, sedikit memperkenalkan tentang SMP Sandrem. SMP Sandrem adalah SMP sekolah menengah pertama yang ada di wilayah Mekarjaya, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantang. Di mana dalam Desa Mekarjaya ini luas desanya sangat luas sekali, gitu. Namun baru ada satu SMP, yaitu adalah SMP Sandrem. Mana SMP Sandrem itu singkatan daripada sekolah menengah pertama atau SMP, Sandremnya adalah santri bermain. Yang diharapkan lulusan dari kami, siswa-siswa lulusan dari kami itu menjadi para santri yang soleh, para santri yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di mana SMP Sandrem sedang menerima penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2022-2023, di mana ekstrakurikuler yang ada di SMP Sandrem lumayan banyak. Di antaranya adalah pramuka, paskibra, taekwondo, PTQ, baca tulis Quran, dan hadro. Futsal dan voli sedang dicanangkan. Untuk itu kepada adik-adikku sekalian yang terutama di wilayah Mekarjaya, Kecamatan Gantar, terutama di Blok Mekarsari, Linggajati, Cibenoang, Cipaku Ampera, Cipaku Hurip, Jatimulya, Pasakoneng, Tanjung Jaya, Janggot. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengenal sistem pendidikan yang baik. SMP Sandrem, santri Dermayu, mempunyai visi misi itu adalah Raja Wali, religius aktif, jenius, akhlakul karimah, wawasan berbudaya sosial, amanah, lembut, dan inovatif. Maka disingkat dengan Raja Wali. Tenaga pendidik yang sudah ada di SMP Sandrem juga telah memenuhi persyaratan sistem pendidikan nasional, yaitu adalah D4 atau S1. Mari bersama-sama kepada adikku sekalian untuk bisa belajar menimba ilmu, berjuang di SMP kami, SMP Sandrem, santri bermain. Sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita membaca suratul Fatihah Ummul Kitab. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa Allah allati ajma'in. Usailillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, langsung saja ke materi yang akan kita bahas atau kita diskusikan di kali ini tentang matematika, perkalian, dan pembagian pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan, di materi sebelumnya sudah dibahas bahwasanya pecahan adalah bilangan yang tidak utuh. Namanya juga pecahan, berarti
bilangan yang tidak utuh, sesuatu hal yang tidak utuh. Bilangan pecahan berarti bilangan yang tidak utuh. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Di sini ada kotak-kotak atau petak, itu ada warna merah muda dan warna hijau, di mana ketika dihitung semua kotak-kotaknya itu ada 15 untuk 8 yang merah muda dan 7 yang warna hijau. Luas daerah yang diberi warna merah muda adalah hasil perkalian dari dua pecahan. Luas daerah yang diberi warna merah muda adalah 8/15. Coba kita hitung bersama-sama. Untuk yang merah muda itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 yang merah muda. Per 15. Per 15 ini berarti dihitung semua petak, semua kotak yang ada di tampilan, ya. Baik warna hijau ataupun warna merah muda, dihitung semua. Itu ada 15. Berarti yang warna merah muda adalah 8/15 dari kotak tersebut. 8/15-nya. Di sini ada angka 2/3. 2/3 ini menandakan bahwasannya ketika kita menghitung jumlah kotak, itu cukup dikalikan samping dari atas ke bawah, 1, 2, 3 dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan, ya. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah 3, dari kiri ke kanan 5. Berarti 3 kali 5, 15. Ya, 15 kotak. 2/3 berarti ya kotak warna merah muda itu 2 dari barisan pertama. Ya, dari barisan pertama 2/3. 3-nya dari mana? Dari barisan pertama 3. 1, 2, 3. Berarti 2/3. Dikali 1, 2, 3, 4, 5. Dikali 4/5. 4-nya apa? 4-nya itu yang warna merah muda. 5-nya dari mana? 5-nya itu adalah kotak yang paling bawah ini, 5. Ya, kotak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4/5. Maka 2/3 dikali 4/5 hasilnya adalah 8/15. Ya, yang warna merah mudanya. Jadi perkalian pecahan biasa dapat ditulis dengan rumus A per B kali C per D, di mana masing-masing A, B, C, D ini adalah angkanya berbeda-beda. Ya, sama dengan berarti A kali C, B kali D. Contoh di sini adalah 4/5 kali 2/3 atau 2/3 kali 4/5. A itu 2, B itu 3, C itu 4, D itu 5. Jadi 4 kali 2 atau A kali C itu mewakili 2 kali 4, 8. Ya. D kali B berarti 5 kali 3. Seperti itu. Jadi cukup dikalikan saja. Ketika kita bahas perkalian di pecahan itu sebenarnya cukup mudah. Karena tinggal dikalikan sejajar. Nah, kalikan sejajar saja. Kalau atas dengan atas, bawah dengan bawah, gitu kan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya langsung kelihatan. Dan seperti itu. Berbeda dengan penjumlahan, seperti minggu lalu, harus disamakan dulu penyebutnya, gitu kan. Dicari kesamaan penyebutnya. Kalau perkalian di pecahan, langsung dikalikan saja atasnya. Bawahnya juga dikalikan. Pembilangnya dikalikan, penyebutnya sama-sama penyebut juga dikalikan. Hasilnya terlihat seperti itu. Oke, next, lanjut. Contoh. Contoh A. A di sini 3 kali 1/2. Kita bahas di bawahnya. 3 kali 1/2 sama dengan 3/1. 3/1 itu adalah sama dengan 3. 3 sama dengan 3/1. Kenapa? Karena 3/1 itu mewakili 3. 3 dibagi 1, hasilnya sama 3. Pembilang dibagi penyebut. Pembilang dibagi penyebut, maka hasilnya 3. Pembilangnya 3. Ini. Maka 3/1 kali 1/2.
3 kali 1 sama 3, 1 kali 2, 2. Jadi 3 per 2. Ini hasilnya. 3 per 2 langsung dikalikan. Ketika disederhanakan atau diubah menjadi pecahan campuran, maka pembilang dibagi penyebut, 3 dibagi 2. Nah, ya, 3 dibagi 2, hasilnya adalah 1 per 2. 3 dibagi 2 yang bisa mendekati perkalian angka 3 adalah 2. Jadi 2 kali 1, 2, sisanya 1, ya kan? Sisanya 1, maka satunya dijadikan pembilang, 2-nya penyebut 2 tetap turun atau tetap berlanjut ke menjadi penyebut 2. 1 per 2. Seperti itu. Konsep pembagian ya. Jadi harus tahu dasar daripada konsep pembagiannya terlebih dahulu ketika kita belajar pecahan. Kalau kita tidak tahu konsep dasar pembagiannya, oret-oretan pembagian pecahan atau pembagian bilangan, maka kita tidak akan bisa lanjut ke materi ke pembagian atau perkalian pecahan atau penyederhanaan pecahan. Karena konsep dasarnya itu adalah pembagian, perkalian. Maka adik-adik semua harus paham konsep dasarnya itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kalau konsep dasar itu tidak paham, tidak menguasai, maka materi selanjutnya akan terdapat banyak kesulitan. Oke, yang B 5 per 6 dikali 3 per 4. 5 per 6 kali 3 per 4. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 kali 3 hasilnya 15, 6 kali 4 hasilnya 24. Karena pembilang lebih kecil daripada penyebut, ya, 15 dengan 24, besar penyebut yaitu adalah 24, maka atas dan bawahnya sama-sama dibagi angka yang sama. Contoh, di sini 15 dibagi 3, maka hasilnya 5, ya kan? Ya. 24 dibagi 3, hasilnya 8. Maka bentuk sederhana pecahan dari 15 per 24 itu ketika sudah disederhanakan adalah 5 per 8. Paling kecil. Itu ya, sudah disederhanakan. Dari mana 5 per 8? Dari 15 bagi 3, 24 bagi 3. Ya. Hasilnya 5 per 8. Sama adik-adik, kita lanjut next ke C. Contoh yang ke C. C 3, 2 per 5. Itu campuran ya, pecahan campuran. Dikali 2, 1 per 4. Sama dengan titik-titik. Oke. Pembahasannya di bawahnya. Kita perhatikan. 3, 2 per 5 itu dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 17 per 5. Perhatikan di sini. 3, 2 per 5. Cara menjadikan pecahan campuran ke pecahan biasa minggu kemarin kita sudah sampaikan. Bisa dilihat video tutorialnya. Maka 3, 2 per 5 hasil dari 3, 2 per 5 menjadi pecahan biasa itu adalah menjadi 17 per 5. 2, 1 per 4 disederhanakan menjadi pecahan biasa itu menjadi 9 per 4. Oke, paham adik-adik? Lanjut, 17 kali 9 dan 5 dikali 4. Ya. 17 kali 9 hasilnya 153, 5 dikali 4 itu hasilnya 20. Maka 153 per 20. Oke. Sampai di sini kita belum selesai. Masih bisa disederhanakan karena angkanya
terlalu tinggi, terlalu besar. Maka disederhanakan menjadi 7/13/20. Dari mana? Dari 153 dibagi 20. Ya. Yang mendekati daripada 153 adalah 20 kali 7. 2 kali 7 berarti 140. 140 atau 153 dikurangi 140. Sisanya adalah 13. 13 itu dijadikan pembilang dan 20 tetap menjadi penyebut. 7 adalah angka hasil dari pembagian 153 bagi 20 yang mendekati adalah angka 7. Maka 7 ini adalah menjadi campuran. 7/13/20. Sampai sini. Ya, kalau perkalian. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Mohon dipelajari lagi untuk konsep dasar daripada matematika, pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Supaya ketika materi-materi selanjutnya tidak banyak kesulitan. Next. Perkalian desimal. Contoh perkalian desimal. Di sini ketika kita mendengar kata-kata desimal berarti identik dengan koma. Nah, seperti ini. Contoh, dengan mengubah menjadi pecahan 2,5 dikali 0,3. Penyelesaiannya adalah 2,5 kali 0,3, satu angka di belakang koma sama dengan pecahan per 10. Jadi kalau satu angka di belakang koma berarti nolnya 1/10. Ya, maka dijadikan pecahan biasa ini 25/10 karena nolnya satu angka di belakang koma. Ya. Kali 3/10 dari mana? 0,3. Nah, 3-nya di sini jadikan ini 0,3 karena 3-nya di belakang koma, satu angka, maka nolnya 1 di sini. Jadi per 10. Maka 25/10 kali 3/10. Tinggal dikalikan saja kalau sudah seperti ini. 25 kali 3, 75. 10 kali 10, 100. Maka 75/100. Ketika dijadikan pecahan biasa, atau ini pecahan biasa atau dijadikan pecahan desimal, cukup dibagi atas bagi bawah. 75 bagi 100 berarti 0,75 itu desimalnya. Ketika pengen disederhanakan, sederhanakan selanjutnya. Tapi ketika ditanyakan itu desimalnya, pecahan desimal, maka desimalnya adalah 0,75. Ketika dikatakan hasil pecahan biasanya 75/100 atau bisa disederhanakan lagi ke paling yang terkecil. Gitu ya. Oke, dengan bersusun ke bawah 2,15. Contoh yang kedua nih. Kali 1/6. Penyelesaiannya adalah 2,15 kali 1,6. Jadi ini ada dua cara. Yang pertama dijadikan pecahan biasa, yang kedua langsung dikalikan dengan cara bersusun. Banyak angka di belakang koma adalah 15, berarti dua angka di belakang koma. 6 itu ada satu angka di belakang koma. Berarti nanti ketika hasilnya sudah ada di tandai 3 angka di belakang koma. Komanya itu dihitung 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 4, 4 baru koma. Seperti itu. Contoh 2,15 dikali 1,6. Maka hasilnya adalah hasil di sini adalah 3,440. Tinggal dikasih koma dari belakang. Mana? 0, 4, 4, 3. Berarti ini adalah 3 angka di belakang koma. Berarti 0, 1, 4, 2, 4 yang ke selanjutnya 3. Berarti kasih koma. Jadi 3,440. Oke adik-adik ya. Next, lanjut. Perkalian berbagai bentuk pecahan. Sini ada instruksi ubahlah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Contoh 0,25 kali 1/3/4. Ini di sini ada pecahan desimal ya, koma. Di sini juga ada pecahan campuran.
Cara penyelesaiannya adalah ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 0,25 itu dijadikan pecahan biasa. Ketika di sini 225 itu adalah 2 angka di belakang koma, maka nolnya pembilang nolnya 2, berarti menjadi 100. 25-nya dijadikan pembilang, jadi 25/100. Terus kemudian 1/3/4 dijadikan pecahan biasa. 4 kali 1, 4 tambah 3, berarti 7/4. Nih. Ya. Ini dia pecahannya. Ini tandanya kurang ke sini. Ke 4, harusnya ke 7/4. Sama dengan 1/4, dari mana 1/4? Dari 25/100. Itu disederhanakan. Ya. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4, berarti 1/4. Ini sudah disederhanakan teman-teman. Sudah disederhanakan adik-adikku sekalian, sudah disederhanakan. 7/4 tetap 7/4. Tinggal dikali. 1 kali 7, 7. 4 kali 4, 16. Berarti hasilnya adalah 7/16. Tuh. Ada cara yang selanjutnya itu ubah menjadi desimal atau persen. Nah, ini dia. 0,25 kali 1 3/4. Soalnya masih sama, tapi cara pengerjaannya, cara penyelesaiannya yang berbeda. 0,25 kali 1 3/4. 0,25 tetap jadi desimal. Tinggal 1 3/4 jadikan desimal. 1 itu 1 ini mewakili. 3/4 adalah ketika dipecahkan jadi desimal, pecahannya dijadikan desimal, maka itu adalah 0,75. Maka 1,75. Ya, 1 ditambah 0,75. Maka jadi 1,75. Ketika dikalikan 0,25 dikali 1,75, hasilnya adalah 0,4375. Ya. Silakan adik-adik dihitung, diotret supaya pembuktian ini adalah menjadi benar, menjadi betul, tidak salah. Kenapa 4 angka di belakang koma? Karena yang pertama 0,25 adalah 2 angka di belakang koma. Terus yang kedua 1,75, 2 angka di belakang koma. Maka ketika digabungkan jadi 2 angka ditambah 2 angka di belakang koma, maka menjadi 4 angka di belakang koma. Ini adik-adik ya. Lanjut teman-teman, lanjut adik-adik. Oke, pembagian pecahan. Nah, ini dia. Pembagian pecahan yang pertama adalah contohnya 1/6 dibagi 1/4. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Ini akan berubah menjadi tanda kali. Oke, perhatikan. Kita jadikan pecahan biasa dulu 1/6-nya menjadi 7/6. Bagi 1/4. Ya, Beli? Ya kan? 7/6 bagi 1/4. Maka ketika ini konsepnya pembagian pada pecahan, tanda bagi ini akan berubah menjadi kali, dan bilangan yang kedua, pecahan yang kedua ini dibalik yang penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebutnya. Contoh, 7/6 bagi 1/4, maka penyelesaiannya adalah dibalik nih. 7/6 dikali yang ini 1/4 harusnya. Sekarang dibalik 4/1. Ya. Oke, maka hasilnya adalah 7 kali 4, 28, 6 kali 1, 6. 28/6. Ketika dijadikan pecahan campuran, maka 28 bagi 6, atau 6 kali berapa mendekati 28. 6 kali 4 berarti 24. 28 kurangi 24 sisa 4. Ya kan? 6-nya tetap menjadi penyebut, 4 yang hasil pembagian 28 menjadikan campurannya, dan 4 hasil bagi atau hasil pengurangan 28 dikurangi 24 menjadi pembilang. Jadi 4/6. Sama dengan 4/6 masih bisa diperkecil, bisa jadi 2/3. 4, 2/3. Jadi 1/6 bagi 1/4 hasilnya adalah 4/2/3. Seperti itu adik-adik.
Lanjut di sini ada 4,5 dibagi 21/2. 4,5 itu desimal. 21/2 itu adalah bilangan pecahan campuran. Nah, ini dia. Soal yang kedua. 4/5 bagi 21/2. 1/2 dijadikan pecahan berarti ya. Oke, 0,5 itu adalah setengah. Ya, 1/2. Jadi 1/2 dibagi 1/2. Oke, bisa dipahami. Jadikan pecahan biasa. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9/2. 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5. 5/2. 9/2 bagi 5/2. Ketika sudah konsepnya seperti ini, ingat ketika pembagian itu dibalik. 9/2 dikali yang tadinya 5/2, 2 yang sebagai penyebut sekarang menjadi pembilang. Ya. Jadi 9/2 kali 2/5. Maka hasilnya adalah 18/10. 9 kali 2, 18. 2 kali 5, 10. 18/10. Maka pecahan biasanya adalah 18/10. Dari mana? Dari 18 bagi 10. 10 mendekati 18 adalah angka 1. 18 dikurangi 10, sisa 8. 8 ini sebagai pembilang, 10 tetap sebagai penyebut. Jadi 18/10. Oke, jadi masih bisa diperkecil 8/10-nya. Oke, masih dibagi 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. Jadi 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Hasil yang paling kecil sederhananya adalah 1/4/5. Jadi 4,5 dibagi 2, 1/2, hasilnya sama dengan 1/4/5. Itu adik-adik pembahasannya. Mohon nanti adik-adik bisa di cross check kembali pembahasan ini dan bisa ditanyakan atau dikomentari di halaman komentar atau di kotak komentar. Nah, sekian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada penutupan. Kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembahasan dari saya. Mohon pamit. Dari Teddy Andika, Sandrem, Santri Bermaju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.